Smanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Semandaners, kembali lagi di podcast Smanda Smart. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Meisha Anita Ardia Putri dari kelas 11 A3. Di sini saya sebagai pembawa acara dan Saya perkenalkan, nama saya Naura Sachi Zainira Almas atau biasa dipanggil Sachi dari kelas 11 B2. halo Sachi. Dan Oke, di podcast-podcast sebelumnya kita sudah membahas tentang organisasi dan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Sragen. Nah, untuk kali ini saya dan Sachi akan berbincang-bincang mengenai ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Sragen, yaitu ekstrakurikuler ECC. Oke, di ECC itu singkatan dari apa, Sachi? jadi ACC sendiri adalah singkatan dari English Conversational Club. Oke, maknanya bisa dijelasin nih, teman-teman pada bingung. Jadi apa sih makna dari ACC sendiri? Jadi ACC sendiri adalah sekelompok seseorang yang pengen banget nih belajar bahasa Inggris, pengen mendalami banget belajar bahasa Inggris di luar jam KBM yang pasti. Dan dimana kita di sini belajar untuk gimana sih cara berbicara atau mau mulai percakapan dengan orang dengan bahasa Inggris. Lalu kita belajar juga bagaimana penulisan bahasa Inggris, seperti itu. Oke, jadi teman-teman tenang aja ya. Untuk ECC ini di luar jam KBM. Yeah. Nah, untuk ECC sendiri tentunya kan ekstrakurikuler pasti ada pembinanya nih di SMA Negeri 2 Sragen. Nah, untuk pembina ECC itu siapa Sachi? Nah, jadi pembina ECC di SMA Negeri 2 Sragen adalah Mem Ana. Oke, Mam Ana itu juga guru bahasa Inggris. Iya, guru bahasa Inggris juga kelas 10. Oke, jadi teman-teman kelas 10 mungkin juga banyak yang kenal Mam Ana. Jadi bisa nih join ECC. Iya, bisa banget langsung menghubungi Mem Ana. Oke, untuk ekstrakurikulernya sendiri biasanya satu minggu itu diadakan berapa kali Ci untuk pertemuannya? Nah, untuk pertemuannya kita sama seperti ekstrakurikuler yang lain, yaitu pada hari Rabu. Hari Rabu, Iya. Sabtunya mulai dari pukul berapa hingga berapa? Untuk waktu mulainya kita setelah asar ya, jadi bagi yang beragama muslim bisa sholat asar terlebih dahulu. Lalu biasanya kita selesai di jam 4 lebih atau paling lama itu di 4:30. Oke, jadi juga nggak malam-malam banget ya saya. Yang nggak sampai malam. Jadi teman-teman tenang aja, yang rumahnya jauh mungkin nggak boleh pulang malam. Ya. Ini tenang aja, ECC itu nggak sampai maghrib ya, nggak sampai maghrib. Ada diklatnya juga ya Sachi? Iya, ada diklatnya juga. Untuk diklat itu biasanya pelaksanaannya kapan? Biasanya di pertengahan ini sih kita mau ada diklat juga. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau juga ikuti diklat ECC, kan bisa gabung ECC terlebih dahulu. Nanti kita bakal spill dikit diklat. Oke, kalau mau ikut diklat harus ikut ECC-nya Iya, kan nggak boleh ya, nggak boleh. Iya, Masa nggak ikut boleh. ECC, ikut diklat ECC. Iya, jadi ikut dulu. Oke, jadi bagi teman-teman juga yang tertarik bisa ikut ECC, bisa menghubungi Naura Sachi dari kelas 11 B2. Oke, Sachi, untuk ekstrakurikuler ECC itu biasanya dilaksanain di mana sih? Biasanya kita indoor maupun outdoor ya, jadi bisa di kelas maupun di lapangan gitu. Oke, untuk kegiatan ekstrakurikulernya itu biasanya ngapain aja? Nah, Tadi spill dikit. Oke, ini aku spill ya biar kalian tertarik ikut ECC ya. Jadi di ECC sendiri kita belajar buat public speaking yang pasti awalnya, di mana kita memperlancar bagaimana sih cara kita berbicara bahasa Inggris dengan baik dan benar, dengan kita memperhatikan tensesnya, pronouns-nya juga, dan juga kita biasanya selingi game-game nih. Jadi biar nggak boring-boring banget waktu belajar bahasa Inggris gitu. Jadi ini bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi belajar sekaligus bermain. Iya. Ini menyenangkan sekaligus menarik banget Iya, buat teman-teman juga. Dan nggak bikin bosan. Oke, untuk ECC pasti dong ikut-ikut aktif lomba gitu. Iya. Lomba-lomba di luar. Boleh di-spill nih, Ci. Biasanya ikut lomba-lomba apa aja ini? Nah, jadi ECC sendiri pernah mengikuti lomba debat ya sebelumnya dan mendapatkan juara tentunya. Lalu ada juga lomba storytelling dan baru-baru ini kami telah mengikuti lomba debat tapi mungkin belum berezekinya ya. Jadi
belum lolos gitu. Ya, jadi untuk lomba kalah dan menang itu hal biasa. Iya. Hal biasa sekali. Yang penting itu pengalamannya. Ya, pengalaman. Setidaknya kita mencoba itu sudah merupakan hal yang menarik gitu, hal yang menantang bagi kita gitu. Setidaknya kita mencoba ya teman-teman. Untuk ICC itu biasanya dilakukan sepulang sekolah ya. Iya, dilaksanain sepulang sekolah. Nah, untuk pembimbingnya atau pengampunya itu Mam Ana sendiri atau dari luar Saci? Biasanya kita juga ada pembimbing dari luar yaitu Mr. Fajar. Jadi sometimes kita ngajar kakak-kakaknya dan kadang juga Mr. Fajar. Jadi diseling-selingin gitu. Menarik sekali ya. Iya. Ini kakak kelasnya mengajari adik kelasnya juga ya? Iya, pastinya. Oke, berarti juga ada kepengurusan ya di Iya, ada kepengurusan juga. di ekstrakurikuler ISIS ini juga seperti organisasi ya. Jadi Iya, ketuanya nih ada sekretarisnya. Untuk Sasi sendiri sebagai saya sebagai sekretaris untuk ketua SCC itu oleh Kak Farah, sewakilnya oleh Kak Farel. Dilanjut juga ada sekretaris, ada Nimas Ayu dan juga Nungki, bendahara maaf. Dan saya sekretaris sama Fadila. Tuh, dan ada struktur lainnya juga. untuk kepengurusan berarti kelas 11. Iya, kelas 11. Untuk kelas 10 hanya mengikuti saja. Iya, Nantinya juga akan menggantikan ya kan nanti di klub nanti. Makanya kalau kalian kepo kan harus ikut SCC. Diklatnya serem gak nih Cin? Aduh, ini seru banget sih sebenarnya. Seru banget. Full outbound. Iya. Oke, untuk selanjutnya nih Ci, Saci sendiri tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris lebih dalam itu mulai dari kelas berapa Saci? Aku tertarik sama bahasa Inggris itu dari SD. Iya, karena kan SD ada mata pelajaran bahasa Inggris nih, dan waktu aku belajar tuh kayak menarik banget nih buat dipelajari lebih dalam gitu. Jadi saat SMP SMA ada SCC, aku mulai ikut SCC. Jadi nggak heran ya teman-teman Saci ini menjadi Mbak SMA Negeri 2 Sragen tahun 2020. Iya. Oke, motivasi Saci belajar bahasa Inggris tuh karena tertarik atau emang gimana Saci? Sebenarnya karena tertarik dan aku tuh pengen banget nih ke luar negeri. Waduh. Ya kan, tanpa biro kan biasanya kan kalau kita nggak bisa kan kita harus pakai biro nih. Nah kalau kita bisa sendiri kan kita makin lancar dan kita bener-bener ketemu orang asli di sana. Dan juga aku suka nonton film nih, film atau series nih. Nah kadang kan aku suka yang film luar gitu ya, yang berbahasa Inggris. Nah aku pengen banget bisa nonton film atau series tanpa pakai subtitle. Ya jadi langsung paham gitu. Iya. Untuk benefitnya sendiri ikut ISIS itu mesti banyak banget sih. Iya Boleh pasti. disebutkan? Jadi yang pasti yang pertama kita jadi makin lancar dalam public speaking dan juga meningkatkan kepercayaan diri yang pasti. Dan juga dengan mengikuti SCC kita tahu bahwa SMA ini kan untuk masuk ke perguruan tinggi kan juga pakai TOEFL ya. Nah dengan kita ikut SCC itu sebenarnya kita bisa menambah pengetahuan kita bahasa Inggris gitu. Selain di jam pelajaran ya, jadi kita juga bisa meningkatkan nilai TOEFL kita. Jadi persiapan nih mencuri startnya dari SCC ini. Jadi benefit untuk kedepannya itu sangat berpengaruh sekali. Ya apalagi kemampuan bahasa itu juga penting ya. Iya. Apalagi bahasa Inggris itu bahasa internasional. Jadi kalau teman-teman bisa bahasa Inggris itu juga merupakan nilai plus lah istilahnya buat teman-teman sendiri. Juga penting banget juga untuk pelajaran bahasa Inggris di sekolah itu juga berpengaruh banget ya. Benar. Iya benar banget. Boleh dong Ci teman-teman yang nonton ini dikasih motivasi biar bangkit dan biar tertarik nih buat belajar bahasa Inggris. Okay. Hello everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Naura Sachi Zainur Almas and you can call me Sachi. So in this shiny day and great day, I will give you a little bit motivation. Okay. In senior high school era right now, we have experience that we have to challenging. And the one of the challenge is we immediately determine what steps that we will take to become who will be in the future. And the solution of that, we must to study hard. But don't you guys push yourself to study. You have to chill out with friends, maybe like study at the library, coffee shop, with refreshing to or healing. So don't make a study to feel like frustrations or depression that hurt yourself.
you must love yourself, and you must to realize that your dreams to become true. Oke, terima kasih Sachi. Nah, untuk terakhir nih, boleh nih di-spill tipis-tipis nih. Banyak juga nggak apa-apa sih. Ya, oke. Nah, untuk biar lancar dalam public speaking bahasa Inggris, itu gimana Sachi? Nah, sebenarnya dulu aku pernah ikut kursus ataupun les ya untuk bahasa Inggris. Tetapi sebenarnya untuk belajar bahasa Inggris tuh banyak banget banyak banget caranya gitu. Gak harus kursus maupun les, kalian bisa lewat YouTube atau lewat internet. Kan sekarang kan gadget ini udah pasti semua orang punya gitu. Jadi kalian bisa belajar lewat internet maupun buku-buku gitu. Jadi dan yang pasti diawali dengan niat. Kalau kalian niat, pasti kalian nanti seru dalam menjalaninya gitu. Oke, berarti kan belajar itu tidak harus les ya? Iya, nggak harus les. Bisa dari mana saja. Apalagi kita ini kan sudah nggak mungkin lah ya remaja semua nggak punya HP. Iya. Jadi gitu ya teman-teman. Terima kasih Sachi, semangat terus. Dan ECC juga semoga tambah berkembang, tambah maju, serta tambah banyak juga personilnya. Oke. Cukup sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Saya Mesya Anita Ardia Putri sebagai pembawa acara dan saya Naura Sachi Zainul Almas sebagai narasumber. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.